Halo Bapak Ibu dosen dari LPTK INK Rutung, saya Fajr Heri Mulyanto, saya adalah mahasiswa PPG dari LPTK INK Rutung dan nomor induk 250106216. Dengan penuh semangat saya persembahkan video praktek mengajar uji kinerja ini. Praktek dilaksanakan di SMTK Berdadu pada tanggal 4 Oktober 2025 kelas 10, membahas materi sejarah awal gereja mula-mula. Mohon masukan dan bimbingannya. Terima kasih. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, pada hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran sejarah gereja, yang dimana pembelajaran mengenai akhirnya gereja mula-mula. Sebelum kita mulai, lebih dahulu pada Immanuel. Shalom semuanya. Shalom. Baik, puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita di pada saat siang hari ini, oleh sebab itu kita mengangkat pujian dalam kata hari ini kurasa bahagia. 1, 2, 3. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan sepanjang hidup kami ini. Terima kasih Tuhan karena Kau sudah menjaga kami dari malam hingga pagi ini. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, karena Kau Tuhan sebentar lagi kami mau belajar. Tuhan Engkau berkati kami semua yang ada di dalam ini. Terima guru, Tuhan Engkau berikan hikmat, kesabaran dalam mengerjakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, mulia, amin. Amin. Untuk kembali. Oke, sebelum kita masuk, saya akan mengabsen dulu di kelas kita hari ini. Oke, yang pertama, Obot, Alvin, Dea, Jessica, Alta, Jesslyn, Cindy, Bunga, Nolpi, Ben, Karis, Sipri, Joel, Satria, Jessica, Manuel, Salomo. Hari ini hadir semua? Gak ada yang izin ya? Semua bawa buku paketnya? Nanti kita akan belajar di bab 1 mengenai pembelajaran sejarah gereja. Nah, di depan sudah ada. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk siswa dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh penting dalam sejarah gereja pada abad awal. Dan siswa dapat menjelaskan peran dan kontribusi tokoh-tokoh tersebut. Dan selanjutnya siswa dapat menganalisis pengaruh perkembangan gereja pada abad awal terhadap perkembangannya masa kini. Nah, dan siswa juga dapat menyusun laporan yang baik dan benar tentang gereja pada abad awal. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah gereja, di mana agar setiap kita bisa tahu mengenai apa itu gereja awalnya, dan juga bisa tahu siapa tokoh awalnya, dan juga tahu gereja itu dibentuk kapan, kenapa bisa dikatakan sebuah gereja pada waktu itu, dan dimulainya kapan gereja itu ada. Mungkin itu menjadi pertanyaan kita semua pada saat hari ini. Nah, kita akan masuk dalam pendahuluan. Pendahuluan. Apakah pengertian jemaat itu sama dengan gereja, atau pengertian jemaat mula-mula itu sama dengan gereja pertama? Apakah di sini sudah ada yang tahu siapa tokoh gereja utama pertama kali? Pasti masih belum memahami ya, karena kita masih belum masuk ke penjelasan awal. Tapi pernah nggak kita melihat bahwa
gereja pertama kali dalam Alkitab itu di mana? Gereja pertama kali dalam sejarah itu di mana? Pasti kita perlu mempelajari hal itu, benar kan? Agar kita nggak salah paham dan persepsi, benar nggak? Ada yang tahu nggak? Di mana? Dan atau di mana atau kapan? Ada yang tahu? Pada waktu pencurahan kudus. Tepatnya pada hari Pentakosta. Oke. Ada kita melihat penggunaan di sini kita juga melihat bahwa gereja pertama dan gereja mula-mula itu benar pengertian hal yang sama dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kalau kita melihat juga penggunaan kata eklesia, jemaat ini jarang terdapat, bahkan hanya muncul dalam satu kitab Injil saja, yaitu Matius 16 ayat 18 dan sampai Matius 17 sampai 18. Di mana ketika Yesus mengutus murid-muridnya yang dijadikan suatu tugas untuk memberitakan kabar baik pada waktu itu. Kita buka sama-sama Alkitab kita, bahas semua Alkitab kan? Oke. Di dalam Matius 16 ayat yang ke-18. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Nah, saya minta salah satu orang bacakannya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, di sini katakan bahwa aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi jemaat pada waktu itu Tuhan mengutus Petrus untuk menjangkau orang-orang yang sekitar di mana itu kan pantai waktu itu ketika Petrus sedang mau pergi menjala ikan. Di mana Tuhan bertemu dengan Petrus, mengutus Petrus, meminta Petrus untuk menjala orang-orang sekitar situ dan dijadikannya sebuah jemaat sebagai murid Tuhan, sebagai anak Allah pada waktu itu. Nah, di sini sudah ditekankan lebih jelas ya, di mana Tuhan meminta Petrus untuk menjala manusia dan akan dijadikan sebagai sebuah gereja atau jemaat awal pada waktu itu. Tapi di sini belum ada kegiatan ibadah, belum, tapi hanya sebagai di mana dijadikan sebuah hal orang yang mau menarik orang yang belum percaya dan percaya kepada Tuhan. Dan tugas setiap orang Kristen kan sebagai penjala manusia. Nah, dan di mana juga salah satu gagasan utama dalam PL ialah perjanjian Allah dengan umatnya Israel. Mereka dalam Matius digambarkan sebagai umat Allah yang memberikan janjinya kepada mereka, tapi juga membebaskan atas mereka. Dimaksud adalah di mana Tuhan sudah bikin perjanjian pada waktu itu dalam PL. Siapa yang tahu Tuhan bikin perjanjian dengan siapa pada waktu PL? Siapa? Abraham. Apa janji Tuhan kepada Abraham? Perjanjian apa dengan Abraham? Memberikan keturunan beribu-ribu. Nah, itulah dimana janji Allah dengan umatnya, yaitu Abraham sendiri. Karena Abraham dikatakan adalah sebagai bapak orang percaya. Nah, suatu gambaran yang sungguh detail kan dalam kehidupan kita saat ini. Dan itu gak lepas juga dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana janji Allah juga terus ambil dalam kehidupan kita. Yang dimaksud oleh Yesus dengan eklesia bukanlah suatu organisasi, tapi sekelompok orang yang dianggap sebagai miliknya dan yang diwakili oleh muridnya. Tidak alasan untuk menduga bahwa eklesia yang dimaksud bentuk inti dari jemaat yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul dan dalam surat PP. Jadi jemaat Allah pada waktu itu, kata eklesia itu bukan menggambarkan anggapannya kelompok,
Jadi bukan hanya sekedar gambaran kelompok, tapi bisa sebagai gambaran individu. Kenapa kok bisa dikatakan sebagai gambaran individu? Karena kata itu dari eklesia itu kata dari, ada yang tahu kata eklesia? Ada yang tahu nggak arti eklesia? Kata eklesia tahu nggak? Dipanggil ke luar. Nah, jadi setiap orang yang dipanggil keluar itu mereka harus memberitakan Injil, harus memberitakan Allah, sehingga mereka akan membentuk sebuah kelompok dan dinamakan itu sebagai jemaat. Nah, disinilah hal yang utama. Nah, dan juga dalam PR kita juga melihat bahwa ada sebuah kelompok itu dinamakan, peribadatan mereka dinamakan sinagoge. Di mana sinagoge itu adalah di mana orang-orang yang percaya untuk beribadah, tapi mereka belum dikatakan sebagai jemaat. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka masih istilahnya banyak hal yang dilakukan. Nah, kita akan masuk kembali di slide kita yang selanjutnya, yaitu asal mula kata gereja di dalam Alkitab. Kata eklesia dalam Bibel sama suatu kata sekuler yang biasa untuk suatu pemulik atau orang yang dipanggil. Bahkan sampai digunakan dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2, 39, 40 tentang pertemuan warga Efesus yang ditandai hura-hura dalam sebuah bangunan yang puing-puingnya masih ada hingga sekarang. Nah, Stefanus juga menggunakan dalam pengertian yang sama dalam Kisah 7 ayat 38 tentang Israel sebagai kumpulan padang gurun. Yuk kita sama-sama buka kitab kita lagi di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang 38. Kita coba cari tahu kenapa kok Stefanus juga menggunakan kata yang sama di dalam tulisannya pada waktu itu. Nah, salah satu orang yang dapat langsung bacaannya. Kisah Para Rasul 7 ayat 38. Musa inilah yang menjadi pengantaran dalam sidang jemaat di padang gurun, di antara mereka berguna kepadanya di gunung Sinai. Dan ini moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang kudus untuk menyampaikannya kepada kamu. Nah, disitu dikatakan bahwa Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun. Nah, jadi di dalam Stefanus mengatakan bahwa pada zaman Musa membawa jemaat Israel menuju ke tanah perjanjian, di mana Stefanus menganggap bahwa waktu itu sudah ada jemaat. Jadi jemaat itu dibawa Musa untuk diselamatkan, tapi belum dikatakan sebagai jemaat mula-mula, belum. Kenapa? Karena mereka menuju ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Allah pada umatnya. Nah, menurut kalian kenapa sih kok Stefanus mengatakan hal ini? Menurut teman-teman bagaimana? Mungkin Anda berpandangan beda kan dengan hal apa yang terjadi pada waktu itu dalam kehidupan kita. Oke, lanjut ya. Nah, sementara itu kata gereja punya banyak arti. Suatu bangunan, suatu jemaat, suatu denominasi, profesi yang ditekuni oleh ulama-ulama atau masyarakat Kristen secara menyeluruh. Ada gereja universal dan ada gereja lokal. Gereja universal terdiri dari semua orang Kristen hidup dan mati lepas dari prasangka denominasi mereka, suku, kebangsaan ataupun status sosial. Sedangkan gereja lokal adalah suatu jemaat yang Kristen setempat yang biasanya bertemu secara teratur di tempat yang sama dan dengan pimpinan yang wewenangnya diakui oleh jemaat secara keseluruhan. Perbedaannya begini. Jadi gereja universal di mana gereja itu terdiri dari seluruh
orang Kristen. Jadi seluruh jemaat yang sudah percaya sama Tuhan dan mereka diakui di dalam sebuah denominasi atau sebuah suku. Karena kadang di tempat kita kan banyak suku. Tempat kita ada dari suku yang lain. Ada misalnya kalau kita lihat di Kalimantan ada gereja sendiri kan, gereja Kalimantan sendiri yang terkenal. Kalau di Jawa ada gereja Jawa yang terkenal dengan GKJ. Mereka mempunyai suatu hal sendiri, kegiatan sendiri, ibadah sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Tapi sedangkan gereja lokal adalah sebuah gereja tempat yang biasa bertemu secara teratur, tempat yang sama dan kemudian diakui oleh jemaat. Jadi gereja lokal adalah gereja di tempat itu sendiri. Contoh aja di Sugewaras. Nah, itu gereja lokal, itu gereja orang-orang Sugewaras. Gereja di Sangkrah. Nah, itu isinya orang-orang Sangkrah semua. Jadi tidak ada orang-orang dari orang luar masuk ke situ. Semuanya sudah diatur oleh orang setempat. Nah, sampai sini sudah mulai paham mengenai asal usulnya gereja? Sudah? Kita langsung masuk ke dalam arti dan latar belakang berdirinya gereja. Nah, gereja berasal dari bahasa Portugis in-gereja, artinya terpanggil atau panggilan domba. Jadi gereja adalah sekawan domba Allah yang terpanggil bersekutu dengan Allah. Nah, dalam PP kata eklesia diartikan sebagai suatu perhimpunan atau perkumpulan orang yang terpanggil keluar dari dalam dunia kegelapan. Eklesia itu biasanya menunjukkan kepada jemaat umat Tuhan karena Tuhan sendiri yang memanggil umatnya untuk menegakkan hidup dalam bersekutu dengan Tuhan bersama orang percaya lainnya. Jadi eklesia itu biasa menunjuk pada jemaat Tuhan di mana mereka dipanggil keluar. Bisa itu bukan cuma dari kehidupan dunia kegelapan, tapi bisa dari keluarga. Tentu aja keluarga kita dukun semua. Nah, salah satunya dipanggil oleh Allah untuk keluar dari dunia itu menjadi jemaat, menjadi alat Tuhan pada waktu itu. Nah, dengan demikian gereja dapat diartikan sebagai jemaat Kristus, yaitu suatu perhimpunan orang-orang yang telah bertobat dari dosa mereka dan telah percaya kepada Yesus Kristus dan telah dilahirkan kembali oleh pekerjaan Roh Kudus dan telah disatukan dengan Kristus kepala mereka yang senantiasa menyertai mereka. Jadi jemaat adalah orang-orang yang telah dipanggil. Jadi anggapannya kita sudah dipanggil oleh Allah. Jadi kita juga adalah jemaat Allah. Nah, perkataan gereja lebih cenderung rumah atau rumah milik Tuhan. Kayak itu dari perkataan Yunani kuriakon yang berarti milik Tuhan dan perkataan kureka yang berarti rumah Tuhan. Jadi gereja itulah milik Tuhan dan rumah Tuhan. Oke, kita akan masuk dalam kesimpulan. Nah, munculnya gereja yang mula-mula yang sering kali didirikan sebagai jemaat atau eklesia dengan pentingnya pertemuan umat Allah dalam konteks persembahan serta komitmen kepada Tuhan Yesus. Dalam Alkitab, istilah eklesia secara historis menunjukkan pada perkumpulan orang-orang yang disebut untuk keluar dari kegelapan dan bersekutu dalam iman, bukan sekedar organisasi. Di mana karena peristiwa Pentakosta lahirnya gereja secara formal adalah dengan baptisan ribuan jiwa dan hingga kini gereja terus melaksanakan misi perkabaran Injil. Jadi pada awalnya jemaat Allah itu terjadi karena adalah waktunya ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan itu dikatakan jemaat karena terjadinya pengurapan oleh Roh Kudus. Nah, di sini ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita akan masuk dalam kelompok. Saya akan bagi dalam 2 kelompok. Nah, di sini nggak usah berpindah geser ke sana, geser ke sini. Sudah, saya akan ambil tengah-tengahnya saja. Kanan saya kelompok 1, sebelah kiri saya kelompok 2. Jadi kita akan langsung bagi. Walaupun nanti keadaannya nggak seimbang, nggak apa, kita akan bagi. Dan nanti hasil kelompok ini saya minta perwakilan akan menyelesaikan hasilnya. Dan setelah itu kelompok
dua atau kelompok satu bisa bertanya kepada kelompok lain nanti untuk presentasinya. Oke, silakan kita bikin kelompok. Bahas dulu bersama. Saya waktu selama 5 menit, kalian bahas dulu bersama mengenai hasil apa dari pertanyaan itu. Pertanyaan sudah ada di situ. Kalian tinggal membahasnya bersama, mencari artinya bersama dengan penjelasan yang sama. Waktu kalian 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, sekarang saya minta kelompok satu dulu yang presentasi. Silakan maju depan. Shalom teman-teman. Shalom. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Diskusi yang ditujuannya mengumpulkan dan bertukar informasi mengenai manfaat mempelajari kondisi gereja mula-mula beserta para tokohnya. Manfaat spiritual mempelajari gereja mula-mula. 1. Mengenal kanon Alkitab. Sejarah gereja memberikan pemahaman tentang bagaimana kanon Alkitab terbentuk secara bertahap selama ratusan tahun. 2. Belajar dari para rasul dan gereja awal, kita dapat meneladani semangat ketekunan dalam pengajaran rasul dan semangat persekutuan yang kuat di antara jemaat mula-mula. Salam teman-teman. Kami berdua akan mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi. 1. Diskusi yang tujuannya mengumpulkan dan bertukar informasi mengenai manfaat mempelajari kondisi gereja mula-mula serta para tokohnya. Manfaat spiritual mempelajari gereja mula-mula. 1. Memperkuat identitas iman. Memahami akar sejarah gereja mula-mula dapat memperkuat identitas kita sebagai umat Kristen dan memberikan rasa. Sekian dari hasil diskusi kelompok kita. Apakah ada yang bertanya? Nomor 1. Ada yang bertanya? Yang bertanya silakan bertanya. Berarti hasil presentasi hari ini semuanya hasilnya memuaskan karena nggak banyak pertanyaan. Berarti semuanya sudah mulai paham mengenai asal mula gereja pertama. Oke, kelihatannya kok lesu semua ya. Oke, kita akan masuk dalam kegiatan ice breaking lah biar kelihatan nggak ada lesunya, ngantuk semuanya, nggak ada kurang semangat. Yuk, siapa yang mau mimpin ice breaking? Karis mau mimpin, silakan Karis. Bikin teman-temanmu biar nggak kelihatan ngantuk Karis, biar harus semangat. Oke, semuanya sebelum kita melanjutkan pelajaran kita mulai ice breaking dulu ya. Nah, jadi kalau Karis bilang up, tangan bagian bawah tuh bakal ke atas. Jadi gantian gitu loh. Terus kalau Karis bilang down, tangan coba. Oke. Dengar ya. Siap? Up. 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 Down. Down. Ini kan komen di bawah. Iya, jadi yang bawah tuh harus menghindar biar nggak ketangkep. Aku pikirin dia. Kita akan masuk dalam lembar kerja peserta didik. Nah, saya akan bagi tugasnya buat anak semua kerjakan. Buat yang belum selesai, dikumpulkan tidak apa-apa. Oke, saya akan coba lihat sebentar sekilas. Siapa di sini yang dapat nilai bagus? Karena ini mengukur kemampuan kalian hasil pembelajaran hari ini. Oke, kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu kita akan berdoa.
Mari kita berdoa. Saya bersyukur Bapa, bahwa segala kasih anugerah-Mu kami Tuhan. Terima kasih buat belajar hari ini. Berkat yang sungguh melimpah dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Yang syukur, haleluya, amin. Oke. Ya, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat